dikasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang mengajari anak menggunakan uang. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa sebagai orang dewasa ini mencari uang itu sulit gitu Pak Paul ya. Tetapi menggunakan uang pun bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, karenanya kita sebagai orang yang sudah lebih dewasa tentu ingin mengajarkan, mempersiapkan anak-anak ini supaya mereka bisa menggunakan uang yang mereka miliki secara tepat guna. Tetapi masalahnya kita sebagai orang tua kan tidak pernah menerima pendidikan untuk itu Pak Paul. Nah, melalui acara Telaga ini mungkin Pak Paul bisa memberikan saran-saran itu bagaimana orang tua mengajarkan kepada anaknya di dalam menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya. Sebelum kita masuk ke saran-saran praktisnya Pak Gunawan, saya ingin membawa kita semua kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita teliti, dalam firman Tuhan ada satu tema yang mengalir dengan sangat kuat, terutama di Perjanjian Baru, yaitu tentang uang. Dan bahkan kita tahu Tuhan pernah berkata bahwa engkau tak bisa melayani Tuhan dan Mamon. Nah, Mamon itu adalah representasi atau perlambangan dari uang. Dengan kata lain, ada satu hal yang Tuhan setarakan dengan dirinya dalam pengertian begitu mengancam manusia, begitu berpengaruh terhadap manusia selain Tuhan, yakni uang. Jadi kalau kita menyadari bahwa Alkitab sendiri memberi kita begitu banyak peringatan tentang harta dan tentang uang, nah saya kira sudah pada tempatnya lah kita sebagai orang tua juga memperhatikan aspek ini. Nah, saya perhatikan ini adalah aspek kehidupan atau aspek dalam mendidik anak yang cukup sering terabaikan. Cukup sering terabaikan. Nah, sedangkan sekarang kita baru disadarkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi Tuhan tahu bahwa hal ini hal yang bisa justru mengerosi iman seseorang. Kalau kita ingat perumpamaan penabur benih yang tercatat di Injil Lukas. Nah, benih yang jatuh di tanah yang mempunyai banyak semak duri, diibaratkan dengan orang yang sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan, tapi akhirnya nggak bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Karena apa? Himpitan-himpitan apa yang dikatakan di Alkitab? Kekhawatiran, kenikmatan dunia, dan juga kekayaan. Jadi dengan kata lain, sekali lagi di situ ditekankan, meskipun digunakan 3 istilah, sebetulnya apa sih yang sering mengkhawatirkan kita? Apa sih itu yang namanya kenikmatan dunia? Bukankah itu semuanya berkaitan dengan uang? Jadi sekali lagi yang akan bisa menghambat pertumbuhan rohani kita juga adalah uang. Jadi sudah pada tempatnya lah kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan memberi perhatian yang lebih besar terhadap uang dalam rumah kita. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita bersikap terhadap uang dan memakai uang dengan lebih bijaksana. Iya. Lagi pula saya tiba-tiba teringat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa akar segala kejahatan itu cinta akan uang gitu Pak Paul ya. Padahal kita juga membutuhkan uang itu, tapi tidak boleh cinta. Nah ini sesuatu yang mungkin perlu Pak Paul jelaskan ya. Dan cinta akan uang itu Pak Gunawan bisa muncul dari 2 situasi yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kita dibesarkan di rumah di mana uang terlalu berlimpah, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan mudahnya karena tersedianya uang yang banyak. Oleh karena itu kita menjadi terbiasa dengan keberadaan uang di kantong kita. Nah, tanpa disadari terbentuklah hubungan cinta antara kita dan uang itu. Namun, ada situasi yang lain yang juga bisa menelurkan
perilaku yang sama atau kecintaan terhadap uang, yaitu hidup yang sangat sulit, di mana susah sekali membeli kenikmatan hidup karena tidak tersedianya uang. Nah, dua kondisi ini sama-sama berpotensi menumbuhkan cinta akan uang yang berlebihan. Nah, ini yang sangat berbahaya sebab Tuhan berkata, ini adalah akar. Ya, akar dari segalanya yang jahat. Gitu. Nah, bagaimana Pak Pol cara mengatur untuk memberikan uang jajan untuk anak-anak itu bagaimana sebaiknya? Jadi anak-anak itu Bu Ida nggak lepas dari uang jajan. Biasanya pada masa-masa kecil kita ini mulai memperkenalkan uang pada anak dalam bentuk uang jajan. Sebelumnya uang itu dipegang oleh kita dan barang-barang yang dia butuhkan kita yang membelikannya untuknya. Pada waktu anak-anak sudah berusia misalnya 6 tahun dan sebagainya, mulailah kita memberikan dia uang jajan. Nah, saya sangat setuju dengan konsep uang jajan. Karena apa? Konsep uang jajan menolong anak belajar mengatur uang. Nah, ini aspek pertama yang kita harus ajarkan kepada anak, yakni bagaimana mengatur uang. Nah, anak hanya bisa mengatur uang kalau dia memegang uang. Tanpa ada uang di tangannya, tidak ada yang harus diatur. Gitu. Jadi orang tua yang nggak memberi uang jajan sama sekali dan punya uang, saya kira itu bukan tindakan yang tepat. Nggak mendidik anak mengatur uang. Bagaimanakah kita mendidik anak mengatur uang melalui uang jajan ini? Pada masa anak-anak kecil, misalkan ya di bawah umur 8 tahun, kita memberikan uang jajan itu sehari demi hari. Ya, mungkin kita bisa terapkan ini sampai SD dah misalnya. Sampai kelas 6 SD, hari lepas hari. Dan kita berikan uang jajan pas untuk yang dia ingin beli. Nah, anak-anak akan secara alamiah memberitahukan kita, tadi mau beli ini, kita bawa dia jalan keluar sekolah, dia akan berhenti di tempat ini, di tempat itu, dan berkata-kata, ma beli ini, ma beli itu. Nah, kita mulai tahu kira-kira apa yang dia ingin beli setiap hari. Nah, misalkan gambar tempel lah atau apa. Nah, kita perkirakan kira-kira berapa uang yang dia butuhkan. Atau misalkan kita mau dia membeli makanan di kantin sekolah. Kita juga perhitungkan secara pas berapa uang yang dia butuhkan membeli makanan itu. Itu yang kita berikan kepada dia. Jadi uang yang sangat pas, sehingga dia tidak usah berpikir lagi bagaimana mengatur uangnya. Dia hanya tahu dia harus beli ini, beli itu. Itu tahap pertama dalam pengaturan uang. Waktu anak-anak sudah SMP, saya sarankan sudah waktunya anak-anak diberikan uang yang lebih banyak. Misalkan kita berikan dia uang jajan untuk selama 3 hari. Dan dia mulai mengaturnya pula. Misalkan dia beli barang apa, makanan atau apa, kita sudah perhitungkan juga. Dan kita lebihkan sedikit untuk yang dia ingin beli. Nah, di situ dia mulai bisa juga belajar mengatur uangnya. Nah, pada waktu anak-anak SMA, kita bisa berikan dia uang jajan untuk 1 minggu. Berarti ini termasuk uang dia pergi dengan temannya pada hari Sabtu atau hari Minggu. Itu kita tidak berikan lagi 1 kali. Kita berikan dia 1 minggu dan dia harus belajar mengatur uang untuk keperluannya. Dia tidak bisa lagi meminta dari kita. Karena itu adalah alokasi dana yang kita berikan kepadanya. Begitu. Pada usia berapa Pak Pol anak diberi uang saku itu? Saya kira uang saku itu bisa kita mulai berikan pada waktu anak-anak itu kelas 0. Kelas 0. Jadi uang saku untuk membeli sesuatu yang memang dia inginkan atau perlukan jam sekolah itu. Ya, dan tidak ada sisanya sama sekali pada masa-masa taman kanak-kanak itu. Setelah dia mulai misalnya usia 11 tahun, 12 tahun, kita bisa mulai lebihkan itu uang. Supaya dia bisa mulai nantinya menggunakan uang itu untuk keperluan yang lain. Begitu. Ya, seringkali kan anak bertanya, Pak Pol, saya mau beli ini boleh enggak? Mau beli ini boleh enggak? Gitu Pak Pol ya. Pada tahap-tahap awal memang kita bisa mengerti itu. Tetapi kalau dia makin dewasa masih terus tanya seperti itu agak mengganggu sifatnya Pak Pol ya. Nah, yang kita mau ajarkan kepada anak tentunya adalah prinsipnya. Supaya dia punya semacam pedoman di dalam menggunakan uang itu. Nah, prinsip apa sebenarnya Pak Pol yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak ini? Kita bisa mengajarkan prinsip
pemakaian uang, yakni membedakan antara yang perlu dan yang tidak perlu misalnya. Membedakan antara yang menyenangkan hati dan membedakan antara yang sedang model atau yang memang benar-benar dia butuhkan. Jadi ada kalanya anak membeli sesuatu bukan karena dia perlukan, tapi menyenangkan hatinya. Dia suka. Atau ada kalanya dia beli karena barang itu sedang model. Teman-temannya membelinya, jadi dia juga mau membelinya. Nah, saya nggak berkata kita hanya belikan barang yang dia butuhkan. Tidak. Sebab kita harus mengakui hidup itu tidaklah sesederhana itu ya. Kita pun kadang-kadang membeli barang yang kita sukai dan nggak terlalu perlu. Tapi yang penting adalah kita mulai mengajar dia melihat berapa uang yang dia punya. Kalau uang itu jumlahnya misalnya hanya sekian, dan dia hanya bisa membeli barang yang dia butuhkan, itu yang harus dia utamakan. Tingkatan kedua adalah, setelah barang yang dia butuhkan, barang yang dia sukai. Kalau masih ada uang sisa, dia bisa membeli barang yang ia sukai. Terakhir yang ketiga, barulah kalau masih ada uang sisa lagi, dia membeli barang yang memang sedang model. Alias, dengan kata lain, memang itu yang dimiliki oleh teman-temannya. Dan dia ingin sama seperti teman-temannya. Nah, urutan ini jangan terbalik-balik. Ada kecenderungan anak-anak, kalau tidak kita ajarkan hal seperti ini, begitu ada uang, dia akan buru-buru beli barang yang menjadi model. Nah, sedangkan dia sendiri tidak suka itu barang, tapi sudah model. Nah, kita ajarkan, enggak. Kalau engkau masih punya uang ekstra, setelah engkau membeli yang kau butuhkan, engkau harus utamakan yang kau sukai. Engkau sukai tidak? Memang ini sesuai seleramu tidak? Menyenangkan hatimu tidak? Kalau dia bilang sebetulnya sih enggak, cuma teman-teman pada pakai. Nah, kita katakan, belilah barang dulu yang kau sukai. Nah, terakhir, kalau engkau nggak punya uang lagi, ya udah jangan beli. Tapi masih ada sisa uang, nah barulah engkau sisakan itu uang untuk membeli barang yang sedang model, yang sedang tren. Saya kira prinsip ini perlu kita mulai ajarkan kepada anak-anak. Sehingga nanti setelah dia dewasa, dia mulai berpikir seperti itu pula. Waktu ada sejumlah uang, dia harus prioritaskan mengeluarkan uang itu untuk yang dia butuhkan dulu. Baru setelah itu yang dia sukai. Dan terakhir baru yang sedang model. Pak Pol, itu apa juga orang tua harus memberikan teladan? Saya kira itu penting sekali. Itu poin yang bagus sekali Bu Ida. Jadi kalau kita mengajarkan itu kepada anak, tapi nggak melakukannya, ya percuma. Dia akan berkata, Papa atau Mama kok juga membeli barang-barang ini mentang-mentang lagi modelnya. Begitu. Misalnya, contoh yang gampang. Kita tahu sekarang televisi itu keluar model-model yang baru-baru. Apalagi yang sekarang itu yang flat front ya, yang rata. Nah, televisi kita masih bagus. Kita baru beli misalnya 2 tahun yang lalu. Tapi nggak flat. Namun bagus sekali suaranya seperti home theater dan sebagainya. Tapi gara-gara keluar yang flat front, kita langsung membelinya. Nah, saya nggak melarang orang membeli barang yang sedang model. Tapi kalau begitu keluar, kita langsung menyambar. Saya kira kita mengajarkan kepada anak, model itu terlalu penting buat kita. Nah, ada baiknya kalau misalkan memang kita punya uang dan memang kualitasnya bagus, kita tetap perlu menunggu. Sehingga anak-anak sudah lihat, Pak, ini ada yang baru nih Pak, Ma, ada yang baru nih, televisinya flatron dan sebagainya. Kita nggak langsung membelinya. Nah, jeda ini atau jarak waktu ini mengajarkan kepada anak bahwa orang tua nggak langsung membeli gara-gara modelnya itu yang sedang tren. Begitu. Saya pernah menemukan suatu keluarga ya Pak Pol. Orang ini mempunyai uang ya. Sehingga anaknya itu sering menuntut ya. Dia bisa beli apa saja atau orang tuanya ada uang gitu. Tapi orang tuanya selalu mengajarkan bahwa uang yang dimiliki itu adalah uang punya milik Tuhan begitu ya. Jadi setiap pengeluaran uang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi hanya membeli apa yang perlu. Ya, tahapan seperti tadi itu yang diajarkan. Tapi dia selalu mengembalikan bahwa uang itu bukan milik orang tuanya, tapi milik Tuhan. Jadi anak ini akhirnya juga nggak maksa gitu. Itu bagus, ya itu bagus. Jadi dari kecil si anak diajarkan bahwa
kita adalah juru kunci ya, Iya. yang Tuhan percayakan. Jadi jangan sampai kita sembarangan dengan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu bagus sekali Bu Ida. Kembali ke uang saku Pak Pol ya. Itu kan biasanya anak tetap punya tabungan. Entah pada waktu ulang tahun diberi oleh orang tua atau neneknya dan sebagainya. Nah, apakah mereka itu boleh menggunakan uang tabungannya itu menurut apa yang dia inginkan itu? Tetap kita harus memantau. Jadi nggak bisa pada anak-anak yang terutama masih remaja itu ya, kita izinkan dia membeli apa saja semaunya. Tetap kita harus beritahukan dia. Nah jadi meskipun anak berkata, ini uang tabungan saya mau pakai untuk beli ini. Tetap kita gunakan prinsip yang tadi. Engkau butuh nggak? Misalnya dia bilang, misalkan yang mudah sekali dah, mainan games ya untuk PlayStation. Bilang, iya saya sudah beli ini, tapi ya saya sudah mainkan dan sudah habis. Nah kita harus tetap berikan jarak, yaitu kapan dia belinya. Meskipun dia sudah habis, tapi kalau misalkan dia baru beli 2 hari yang lalu, kita bisa berkata, jangan. Engkau baru beli itu barang yang lalu, 2 hari yang lalu. Engkau baru main sekali, engkau sudah habiskan, sekarang kau mau beli yang barunya lagi. Enggak. Jadi salah satu cara menolong anak mengatur uang dalam soal uang jajan itu adalah dengan cara menjatahkan. Kita menjatahkan dia, sehingga dia lama-lama juga belajar menjatahkan untuk dirinya. Enggak setiap saat dia inginkan sesuatu, dia mesti mendapatkannya. Dia harus tunggu waktu yang berikutnya. Begitu. Misalkan di rumah kami, untuk barang-barang yang kami anggap bernilai lebih mahal, kami selalu harus minta anak-anak menunggu sampai hari besar. Hari besar itu apa di rumah kami? Ada 2, hari ulang tahun dan hari Natal. Udah. Kalau untuk barang-barang yang bernilai tinggi. Tapi biasanya memang hari ulang tahun. Jadi biasanya kami hanya membelikan barang yang sedikit lebih mahal pada 2 hari itu atau biasanya hanya 1 hari ulang tahun. Selain itu biasanya kami hanya membelikan barang-barang yang relatif murah itu. Tapi itu pun misalkan seperti video games, PlayStation games, kami hanya izinkan belinya misalkan seminggu sekali. Jadi dia ada waktu 1 minggu untuk main memang barang yang sama itu. Nggak bisa dia beli setiap hari atau 2 hari sekali. Mengajar anak menabung, itu sampai seberapa jauh Pak Pol? Saya kira kita mesti juga mengajar anak menabung secara persentase. Misalkan kita sudah berikan dia 1 minggu. Nah ini biasanya pada anak-anak yang berusia belasan tahun ya, sudah remaja, SMP, SMA. Jadi kita beritahukan dia, kamu sudah punya uang segini, nah engkau perlu menabung. Tapi anak-anak itu seringkali nggak bisa menabung dengan begitu saja. Perlu ada objeknya, tujuannya. Misalkan dia mulai berkata, saya senang sekali dengan ini atau apa gitu. Tapi kita tahu harganya sangat tinggi. Nah kita bisa berkata, setiap minggu engkau tabung segini. Nanti setelah misalnya 2 bulan, uangmu itu akan mencapai setengah harga barang itu. Setengahnya kami akan tambahkan. Tapi setengahnya dari uang tabunganmu. Nah ini menolong anak bermotivasi menabung. Sekali lagi anak-anak belum mengerti arti menabung seperti kita ini. Ya, kalau kita menabung kan karena kita pikirkan nanti ada keperluan gawat darurat dan sebagainya untuk uang sekolah. Mereka belum bisa berpikir segitu jauh. Jadi kita bisa tekankan tentang barang yang dia mau beli. Dia bisa mulai menabung untuk membeli barang tersebut. Begitu. Di sekolah itu diajarkan Pak Pol, anak-anak itu menabung lewat ibu guru mereka. Itu baik atau enggak? Sebetulnya itu kebiasaan yang baik, tapi yang membuat anak-anak kurang termotivasi adalah enggak melihat untuk apanya. Jadi berapa besar sangat dikaitkan dengan untuk apanya. Anak-anak kadang-kadang rela, misalnya dia sengaja makan makanan yang lebih kecil atau beli makanan yang lebih murah atau bahkan tidak makan sama sekali di sekolah untuk menabung. Sebab dia ingin membeli barang tersebut. Jadi sekali lagi berapa besar sangat dikaitkan dengan untuk apa. Jadi kalau dia tabung tapi tidak tahu tujuannya, seringkali dia akan kehilangan motivasi. Ya, bagaimana halnya dengan memberikan persembahan pada hari Minggu Pak Pol ya, khususnya di dalam kebaktian. Ada orang tua yang langsung memberikan, sudah ini
nanti masukkan ke kantong persembahan. Ada yang diberikan seperti tadi uang saku, lalu anak boleh menentukan sendiri mau memberikan persembahannya berapa. Yang mana yang? Saya kira sampai anak-anak itu berusia sekitar misalnya 12-13 tahun, tidak apa-apa orang tua memberikan uang, kemudian ditaruh di dalam persembahan. Tapi setelah itu, jadi saya kira sekitar SMP 2 ke atas, anak-anak perlu diajar memberikan persembahan dari uang sakunya. Kenapa? Disitulah anak-anak belajar apa artinya memberi. Kalau dia hanya memberikan uang yang kita sudah berikan kepada dia, dia itu nggak memberikan, dia hanya mentransfer, dia hanya sebagai medium menyalurkan saja. Jadi perlu dia memberikan dari uang sakunya. Ini mutlak harus diajarkan kepada anak. Nah, di sini kita bisa melihat betapa susahnya si anak memberikan. Di sinilah kita mulai bisa memberikan kepada anak itu prinsip-prinsip rohani. Bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan menurunkan berkatnya atas kamu. Kita bisa bacakan juga Matius pasal 6, hari ini untuk hari ini. Jangan khawatir untuk hari esok dan sebagainya. Nah, di situ kita juga bisa menolong dia. Misalkan kita tahu uangnya tinggal segini, tapi dia tahu dia harus berikan persembahan. Dan kita katakan hari ini untuk hari ini. Nanti akan ada berkat. Nah, dia berikan dengan iman. Nah, hari-hari lainnya waktu dia perlu sesuatu, kita bisa berikan uang itu kepadanya. Uang yang lain kita gantikan. Jadi kita mengajar dia prinsip bahwa Tuhan memang akan mencukupi kebutuhan dia. Begitu. Sekarang mendidik anak untuk menolong teman, Pak Pol. Itu sejauh mana, Pak Pol? Ini poin yang bagus sekali, Bu Ida. Sebab anak-anak kadang-kala tidak bijaksana memakai uang gara-gara soal teman. Teman minjam lagi, nggak kasih susah, takut dimusuhi, takut dianggap pelit. Nah, jadi kita perlu mengajar anak membedakan antara menolong teman dan menyenangkan hati teman. Kita tidak memberikan uang hanya untuk menyenangkan hati teman. Yang kita perlu ajarkan anak adalah memberikan uang guna menolong teman yang memang memerlukan uang. Nah, dengan kata lain, kita harus mengajarkan anak membedakan teman ini teman yang seperti apa. Apakah dia memang sering meminjam uang dari orang-orang? Apakah dia mengembalikan uang yang dia pinjam? Jadi kita mau mengajar anak juga memberikan uang kepada orang yang memang sepatutnya menerima uang itu, sehingga tidak disalahgunakan. Nah, jadi prinsip memberikan menjadi suatu prinsip yang sangat kontekstual ya. Kita bisa benar-benar ajarkan dia dengan lengkap. Bukan saja soal jumlahnya, tapi soal siapa yang meminjam itu. Kita harus juga perhatikan. Digunakan untuk apa oleh dia, dan apakah memang dia orang yang bertanggung jawab dengan pinjamannya, dan apakah dia ini maksudnya memberikan untuk menyenangkan hati temannya atau mau menolong teman. Jadi semua ini kita bisa ajarkan. Bagaimana kalau sebaliknya kita sebagai orang tua mengetahui karena anak yang cerita bahwa dia meminjam uang temannya itu untuk membeli sesuatu barang. Nah, di sini kita bisa tanyakan kepada anak, nomor satu, apa yang membuat engkau enggak meminta kepada kami? Kok meminjam kepada teman? Nah, biasanya anak meminjam kepada teman karena dia tahu dia tidak bisa mendapatkannya dari kita. Karena dia akan membeli barang yang kita akan larang. Itu biasanya yang terjadi. Nah, kalau kita tahu dia meminjam uang dari teman, saya pribadi akan mengatakan itu bukan kebiasaan yang baik. Ini juga Alkitab. Alkitab memang pernah berkata, jangan berhutang kepada siapapun kecuali berhutang kasih. Jadi memang Alkitab sangat menekankan bahwa kita sebagai anak Tuhan perlu mandiri. Jangan terlalu mudah bergantung pada orang dalam hal finansial ini. Nah, kita bisa katakan kepada si anak, itu bukan kebiasaan baik. Meskipun kau bisa membayarnya nanti. Kalau belum bisa beli, karena nggak punya uang, jangan beli dulu. Kalau sudah ada uang, baru beli. Jadi kita ajarkan dia suatu gaya hidup yang lebih sehat. Jangan hutang, nanti bayar. Hutang, nanti bayar. Oh tidak. Kita ada uang, baru beli. Meskipun kita inginkan barang itu. Dan kita tekankan prinsip Alkitab, Pak Pol. Cukupkanlah apa yang ada padamu itu ya, Pak. Tepat sekali.
Tepat sekali. Ya, dalam hal itu apakah perlu orang tua itu langsung melunasi katakan ya utang anak kita itu kepada orang luar, atau ya sudah tanggung sendiri sampai lunas, atau bagaimana Pak? Saya kira kita harus memberi tanggung jawab itu kembali kepada si anak. Jadi misalkan uang jajannya berapa, uang sakunya berapa, dari situlah kita potong. Dari situlah kita potong. Jadi dia harus juga merasakan sakitnya membayar hutang. Nah, anak-anak yang tidak pernah belajar membayar hutang nggak bisa menghargai artinya pemberian. Anak-anak yang terus menerima pemberian-pemberian cenderung nggak menghargai betapa bernilainya pemberian itu. Waktu dia harus membayar sesuatu, ya hutangnya lah atau apa, dia lebih menghargai artinya pemberian. Jadi tanggung jawab membayar balik, saya kira harus kita embankan pada si anak. Iya. Pak Paul, memang ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab tadi Pak Paul katakan, khususnya di Perjanjian Baru yang bicara tentang uang, tetapi tentu ada bagian tertentu juga di Perjanjian Lama yang bicara tentang ini, karena ini kan sesuatu yang sudah lama sekali Pak Paul. Saya akan bacakan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang Tuhan katakan di sini pertama adalah bahwa harta itu tidak harus bersifat negatif atau salah. Jadi kita mesti juga mempunyai pengajaran yang berimbang. Jangan akhirnya menekankan kepada anak harta uang itu adalah kotor, hitam dari setan dan sebagainya. Oh tidak. Tidak. Harta itu adalah sesuatu yang memang sebetulnya bisa digunakan untuk yang baik. Nah, yang baiknya apa? Di sini dikatakan kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta ini. Nah, artinya memuliakan Tuhan berarti membuat nama Tuhan menjadi dipuji oleh karena harta yang kita miliki atau kita berikan itu. Dan di sini dikatakan lagi, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita cenderung mau menikmati hasil pertama kita. Kita merasa ini adalah jerih payah kita. Nah, Tuhan menginginkan hasil pertama itu diberikan kepadanya. Supaya apa? Supaya kita ini mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Maka yang pertama itu tetap hak milik Tuhan. Tuhanlah yang harus menikmatinya, bukan kita. Nah, Tuhan terus kemudian berkata, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya, kalau kita bisa memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi prinsip selalu adalah inisiatif dalam soal uang ada pada kita. Berani tidak, rela tidak, kita memberikan kepada Tuhan. Kalau tangan kita terlalu erat menggenggam, enggak akan banyak yang bisa Tuhan taruh di tangan kita. Tapi kalau tangan kita bisa dengan elastis membuka tangan itu, genggaman itu, maka akan lebih banyak yang akan Tuhan letakkan pada tangan kita. Nah, prinsip ini yang kita akan terus ajarkan kepada anak-anak. Sehingga mereka enggak mempunyai pandangan yang negatif tentang harta, tapi mempunyai pandangan yang positif. Dia bisa kembalikan kepada Tuhan, dan dengan itu dia memuliakan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati dia. Ya. Memang sesuatu yang tidak gampang menggunakan uang pada saat-saat seperti ini, tetapi terutama kita sebagai orang tua tentunya harus belajar lebih banyak dari kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengajarkannya kepada anak atau anak-anak kita. Ya. Jadi demikianlah tadi saudara-saudara pendengar, Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bagaimana mengajar anak menggunakan uang. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Kami berterima kasih untuk Anda yang sudah bertulis surat kepada kami dan harap bersabar untuk balasan-balasannya. Namun Anda tetap bisa mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan.
Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.